Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya mau membagikan video lanjutan tentang akhir zaman dan rapture. Mungkin adik-adik bisa memahami dari video ini, mungkin sebelumnya kurang panjang dan kurang jelas dikarenakan terbatasan waktu. Nah, dari penjelasan ini kita akan melihat penjelasan bagaimana tentang 8 tahun lagi Tuhan akan memberikan visi bagaimana 8 tahun lagi benar-benar harus diselesaikan amanat agung. 8 tahun lagi 2033 tentunya bukan Tuhan Yesus pasti datang, tapi Tuhan Yesus bisa datang kapan saja, dan juga amanat agung tetap harus diselesaikan. Mau Tuhan Yesus datang kapanpun, yang penting amanat agung diselesaikan. Kita simak tayangan berikut ini. Semoga adik-adik paham dan mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekali lagi adik-adik, antikristus itu sudah ada, tapi dia belum muncul. Tapi yang jelas antikristi, antek-anteknya atau pengikutnya atau armada si antikristus itu, dia sudah bergerak dan pasti ada dimanapun. Dia terus menjalankan tugas-tugas mereka hanya untuk menyesatkan domba-dombanya. Sekian, selamat hari Paskah sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada hal yang harus Anda tahu. Semua itu, semua yang Tuhan katakan hari ini buat kita, karena satu alasan. Alasan yang tidak banyak orang Kristen perhatikan. Sebuah nubuatan besar tentang zaman kita sekarang yang sedang digenapi dan akan selesai 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. Jadi Tuhan kasih impresi sama saya. 8 tahun ke depan ini, bagi saudara-saudara yang gird up your loin saat ini, itu akan menjadi masa keemasan buat saudara. Karena sebuah alasan ini. Nah saudara, mau tahu alasannya apa? Anda perhatikan baik-baik, karena ini 2 slide terakhir, ini yang sangat menentukan. Engkau nangkap atau tidak. Karena apa yang Anda dengar tadi, alasannya yang bagian akhir ini. Apa itu? Mari kita lihat, ada sebuah nubuatan besar yang jarang diperhatikan orang. Dari Hosea 6 ayat 1-3. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya muka dengan muka. Kapan itu? Pada hari yang ketiga. Ayat yang ketiga, inilah yang Tuhan mau kita lakukan sekarang ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dari 3 ayat ini, Anda perhatikan di ayat yang pertama, itu bicara tentang hari yang pertama. Hosea hidup 800 tahun kurang lebih sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum Masehi. Dia sudah berkata, aku melihat akan datang satu masa, akan ada seruan pertobatan yang luar biasa. Dan akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Kemudian, dia bilang di hari yang kedua, apa yang dia lihat? Gereja akan mengalami restorasi, akan diperbaharui. Lalu, di hari yang ketiga, dia bicara tentang akan ada kebangkitan dan pengangkatan orang percaya untuk jumpa muka dengan Tuhan. Ada 3 hari. Jadi kita ini ada di mana posisinya?
Mari Anda perhatikan slide terakhir ini. Ini peringatan untuk kita hari ini. Yuk, biar mulai hari ini pulang dari merayakan Paskah, kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Nah, mari saya tunjukkan kepada saudara bagaimana sejarah membuktikan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu sudah terjadi. Dan kita ada di mana sekarang? Saya harap karena tulisan-tulisannya kecil, Anda mungkin masih bisa terbaca. Oke, saya tarik satu garis merah. Katakanlah ini waktu kronos Tuhan. Ya, dari kekal sampai kekal. Lalu kemudian, garis pertama itu adalah tahun 1, tahun Masehi. Di belakangnya ada 755 tahun sebelum Masehi, itulah zaman Hosea menubuatkan 3 hal yang tadi. Nah, kemudian saya tarik garis yang kedua. Antara garis pertama dan kedua itu 1000 tahun. Kemudian masuk kepada milenium kedua 1000 tahun. Datanglah di tahun 2000. Nah, seruan pertobatan, kapan seruan pertobatan itu terjadi? Seruan pertobatan itu terjadi pada tahun 30 setelah Masehi. Matius pasal 3 katakan begini. Ada orang yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu 3 tahun sebelum Tuhan Yesus muncul ke publik untuk mulai mengajar. Siapa orang itu yang berseru-seru? Yohanes Pembaptis. Alkitab mencatat, datanglah orang berbondong-bondong bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Digenapi tahun 30. Nah, kemudian setelah itu diikuti dengan lahirnya gereja. Kapan lahirnya gereja? Tahun 33. Setelah Yohanes Pembaptis, Yesus muncul, dia melayani 3 tahun. Setelah 3 tahun, dia mati disalib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Setelah dia naik ke sorga, 40 hari, 50 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Itulah Pentakosta yang pertama. Nah saudara, sejak Pentakosta yang pertama itu, lahirlah gereja mula-mula. Dari mimbar di loteng atas. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat menyerahkan diri. Disitulah dimulainya gereja lahir. Jadi gereja lahir tahun berapa? Tahun berapa? 33 setelah Masehi. Bukan tahun 1, tapi tahun 33 setelah Masehi. Nah, jangan lupa 2 Petrus 3 ayat 8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau dia bicara hari yang pertama, itu durasinya 1000 tahun. Nah, 1000 tahun, kalau ikuti tahun Gregorian, itu dimulai tahun 1 sampai dengan tahun 1000. Tetapi saudara, hari pertama gereja dimulai dari tahun 33 sampai dengan tahun 1033. Itu baru hari yang pertama. Ya, itulah hari yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya hari yang kedua gereja itu tahun 2033 sampai tahun 1033 sampai tahun 2033. Dan setelah itu memasuki milenium ketiga, ya. Nah, inilah hari ketiga. Anda perhatikan ini baik-baik. Apa yang dinubuatkan oleh Hosea waktu itu? Di hari yang kedua atau dalam bentangan 1000 tahun yang kedua akan terjadi restorasi gereja. Artinya gereja akan mengalami kematian, kemudian mengalami kehancuran, kemudian Tuhan restore itu kembali di hari yang kedua.
Lalu di hari yang ketiga, dia bilang orang akan berjumpa muka dengan Tuhan. Dan ini berbicara tentang kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang percaya ke surga. Jatuhnya di hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sejarah mencatat. 300 tahun pertama yang namanya gereja itu berkembang luar biasa. Menguasai Asia Kecil dan membuat kepercayaan kepada dewa-dewa, Helenisme dan segala macam itu. Negara-negara di Asia Kecil itu terima Yesus dan menjadi negara Kristen. Sayang hanya 300 tahun. Setelah 300 tahun, gereja mengalami kematian rohani. Gereja tidak lagi dikendalikan oleh Roh Kudus, tapi dikendalikan oleh kekaisaran Romawi. Alkitab tidak boleh lagi dibaca oleh semua orang awam, hanya oleh orang-orang tertentu. Di ibadah-ibadah, kitab apa yang dibaca? Namanya katekismus, yaitu kitab tafsiran yang sudah bermuatan pesanan-pesanan dari pemerintah untuk gereja, untuk umat Tuhan. Sehingga Roh Kudus tidak lagi bekerja di sana. Tetapi Hosea bilang pada hari yang kedua itu akan terjadi restorasi gereja. Mari kita lihat benar atau tidak. Saudara, kita semuanya tahu bahwa pada tahun 1517 muncul seorang reformer gereja namanya Martin Luther. Martin Luther mengadakan reformasi gereja. Dia obrak-abrik, kemudian dia bawa Alkitab. Orang Kristen harus mulai baca Alkitab. Back to Bible. Dan gereja pada waktu itu goncang. Tetapi karena Tuhan sudah nubuatkan, tetap gerakan Martin Luther tidak bisa ditahan. Dengan segala kekuatan politik tidak bisa ditahan. Sehingga selanjutnya masuk di abad yang ke-16. Muncul satu gerakan namanya gerakan Pietisme. Pietisme ini ada satu gerakan di mana orang-orang Kristen dikatakan kamu harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kamu harus baca Alkitab. Kamu harus hidup kudus. Mulailah di situ gereja dimurnikan. Tidak cukup sampai di situ. Berlangsung terus. Saudara, sampai pada abad yang ke-17, tahun 1700. Muncul satu gerakan metodis namanya. Gereja-gereja seluruh dunia itu diserukan hidup kudus, lakukan penginjilan, dan lakukan pelayanan sosial. Itu dari metodis John Wesley pada waktu itu. Dan gereja mulai bergerak, gereja mulai diterima oleh masyarakat, gereja berkembang lebih luar biasa. Orang-orang tidak main-main lagi dengan dosa. Mereka memberitakan Injil kepada teman-temannya yang lain. Dan mereka giat di dalam membantu orang-orang yang susah. Itu tahun 1700. Tidak sampai di situ. Kemudian 1730 ada satu kegerakan yang terjadi di Amerika. Dikenal sebagai Great Awakening. Di mana semua orang percaya sadar bahwa mereka kalau mau diselamatkan, itu tidak ada urusan dengan kamu orang tuamu Kristen atau tidak. Setiap pribadi harus bertobat secara pribadi karena tidak ada yang masuk surga nebeng. Saudara, kemudian mereka juga tekankan penginjilan. Mereka mulai memperjuangkan kebebasan beragama. Nah, dan yang paling kita kenal adalah kegerakan di tahun 1906 yang terjadi di Azusa Street, Los Angeles, di mana sebelum itu ya, ada gerakan namanya Gerakan Kebangunan Rohani. Gerakan Kebangunan Rohani modern dimulai dengan dicurahkannya Pentakosta kedua di Azusa Street. Dan orang-orang di situ mulai diperlengkapi, gereja-gereja mulai diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Jemaat
Mereka bukan cuma bahasa roh, mereka bisa doakan orang sakit sembuh dan sebagainya. Mujizat, kuasa melakukan mujizat Tuhan curahkan kepada umat Tuhan, gereja Tuhan waktu itu. Itu tahun 1906. Sejak saat itulah muncul gerakan Pentakosta, gerakan karismatik dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat, kita ada di bentangan mana sekarang? Kita ada di milenium ketiga tahun Gregorian dan kita ada di tahun 2025. 6 tahun lagi, berapa tahun? 8 tahun lagi gereja akan memasuki hari ketiga. Anda ingat ini baik-baik. Kita sedang merayakan Paskah 8 tahun sebelum tahun 2033. Sebelum gereja masuk kepada masa hari ketiga. Dan ini yang Tuhan pesankan. 8 tahun ini. Dia bilang, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Yesus harus tetap tinggal di sorga. Sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Ada banyak yang dipulihkan. Banyak di antara saudara yang masih belum dipulihkan. Tapi pesan Tuhan yang kuat, sampaikan kepada umatku. 8 tahun sebelum 2033, Tuhan mau pulihkan hidupmu, ekonomimu, kesehatanmu. Dia akan pulihkan engkau. Ini adalah tahun keemasan buat kita. Katakan amin. Nah, sebab itu dia katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yuk berhenti jadi orang Kristen biasa-biasa. Berhenti jadi orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Berhenti dengan jadi orang Kristen yang berkecimpung, bergelimang dengan dosa. 8 tahun bukan masa yang panjang. 2 tahun sejak 2 tahun yang lalu atau 10 tahun sebelum ulang tahun, sebelum gereja masuk hari yang ketiga. Itu tiba-tiba hamba-hamba Tuhan dari seluruh penjuru dunia, khususnya mereka yang punya karunia kenabian. Tiba-tiba mereka seperti satu orkestra, mereka berkumpul dalam sebuah round table of prophet. Mereka sharing. Saya dapat pesan dari Tuhan bahwa amanat agung itu harus selesai tahun 2033. Dan konfirmasi sama yang lain-lain. Jadi gereja-gereja yang betul-betul bergerak di dalam kegerakan ini, itu sekarang lagi rame bicara tentang selesaikan amanat agung sampai tahun 2033. Kenapa? Karena nubuatan Hosea. Hari ketiga selesai. Kita tidak tahu tanggal berapa, tapi pokoknya setelah selesai amanat agung, Roh Kudus diberikan di Pentakosta yang pertama untuk memperlengkapi gereja, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dalam kitab Tesalonika berkata, sebenarnya antikris itu sudah lama ada di muka bumi ini. Tetapi dia belum bisa menunjukkan dirinya. Sampai yang menahan dia itu diangkat. Siapa yang menahan antikris sehingga kita sudah banyak bicara, udah kelihatan kok tanda-tandanya. Belum lama saya dikirimin di WA, ada dari koran Batam Pos kalau tidak salah, tulis begini, bahwa sebentar lagi kita tidak akan pakai telepon genggam. Karena sekarang percobaan-percobaan sudah mulai berhasil dilakukan, di mana telepon genggam itu akan dimasukkan di dalam tubuh kita. Tidak perlu charge, tidak perlu apa. Mau telepon, tinggal ngomong, Anda langsung dengar. Semua akan masuk ke sini. Dan sudah mulai diuji coba. Dan ada banyak lagi berita-berita yang lain. Saudara, ini menunjukkan bahwa
infrastruktur munculnya antikris itu sudah ada di mana-mana. Di dompet saudara ada di mana-mana. Tapi dia belum bisa menyatakan dirinya secara terang-terangan karena masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tidak lain adalah Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan bilang Roh Kudus itu nanti akan diangkat. Kalau Roh Kudus sudah diangkat, salah satu fungsi Roh Kudus adalah menyadarkan orang akan dosa. Kalau Roh Kudus sudah diangkat, penginjilan selesai. Siapa lagi yang mau menyadarkan orang dari dosa? Tapi jangan lupa, kalau di dalam hidupmu ada Roh Kudus, kalau engkau hidup di dalam Roh dan Roh ada hidup di dalam engkau dituntun oleh Roh, maka ketika Roh Kudus diangkat, engkau pun juga akan ikut terangkat. Dan engkau tidak akan perlu untuk berjumpa dengan yang namanya antikris. Tidak perlu. So lihat, time is very short. Waktunya sudah sangat dekat. 8 tahun, masihkah engkau mau sibuk untuk berkutat dengan memuaskan kedaginganmu? Nah gitu dia adik-adik semua. Jadi semua yang disampaikan Pak Hani adalah pewahyuan yang beliau tangkap dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah berada di konferensi dan mereka menyampaikan ternyata apa yang mereka dapatkan adalah sama, bahwa Pentakosta akan terjadi dan juga amanat agung itu juga harus diselesaikan teman-teman. Ketika semua berita tentang kabaran Injil tentang Tuhan Yesus telah diperdengarkan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lainnya, ke semua pelosok, maka saat itu adalah kesudahannya. Kita berharap kita semua dapat diangkat pada masa rapture, karena kita tahu bahwa 7 tahun masa di mana ada masa tribulasi, kita akan mengalami hal-hal yang sulit juga teman-teman. Dan juga mungkin sekarang antikristi ataupun pengikut dari antikristus sudah mulai bergerak untuk menyesatkan domba-dombanya. So, maka dari itu perkuat iman kita, jangan pernah menyerah akan apapun yang kita hadapi. Berimanlah kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, dan juga teman-teman jangan pernah jual imanmu kepada apapun, kepada kesenangan dunia ataupun kepada ketenaran, karena itu hanya membawa kita semua kepada kesesatan dan hidup yang binasa. Sebab Yohanes 3:16, Allah begitu menyayangi kita sehingga Ia harus mengaruniakan anak yang tunggal supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal teman-teman. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.